Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, marilah kita mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau yang ada di Facebook atau di YouTube channel kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 3 dan 5. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini yang diambil dari titah kedua. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2 dan 6. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Kita membacanya secara responsoria.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini.
Warta Jemaat pada hari ini Minggu tanggal 17 Januari 2021. 23. Rapat resort. Pada hari Selasa 19 Januari 2021 akan diadakan rapat resort bertempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua para halado, ketua dewan dan ketua seksi untuk menghadiri rapat tersebut masuk pukul 17.00 WIB. 24. Rapat Huria. Pada hari Jumat 29 Januari 2021, gereja kita akan mengadakan rapat Huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan tahun 2020 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi tahun 2021 bertempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua para halado, dewan serta pengurus seksi dan jemaat yang diwakili 5 orang jemaat setiap WEK untuk mengikuti rapat tersebut masuk pukul 09.00 WIB. 5. Pemberitahuan. 5.1. Jemaat baru atau ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini, Minggu 17 Januari 2021, menjadi jemaat baru Bapak Jesron Foreman Dorianto Sitorus, Ibu Mania Dewi Sinta Borusi Hotang bersama 2 orang anak yang datang dari HKBP Lumban Nabolon. Saat ini berdomisili di Jalan Permana nomor 100 RT 0506 Citerep masuk WEK 5. Dimohon proses yang tambah berdiri di tempat. Ya, mulai hati Amang. Silakan duduk. 5.2. Guru sekolah minggu. Terhitung mulai hari ini Minggu 17 Januari 2021, Saudara Yosua Pangehutan Sagala ST mengundurkan diri sebagai guru sekolah minggu dikarenakan yang bersangkutan bekerja di luar kota. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama ini. 5.3. Pisah sambut Praeses. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 akan diadakan acara pisah sambut Praeses Distrik 18 Jabar Tengdi dari Pendeta Danner W. Siregar STH MA kepada Pendeta P. Sitorus STH bertempat di Gereja HKBP Riau Martadinata Bandung. Yang mengikuti acara tersebut dari HKBP Jalan Lurah Cimahi yaitu Pendeta Hasian BMS Purba STH, Pendeta Resort beserta Inang. 5.4. Pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru. Pada hari Rabu 20 Januari 2021 akan diadakan pembubaran panitia Natal tahun 2020 dan panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dimulai pukul 19.00 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Diundang semua panitia Natal dan para halado untuk menghadiri acara tersebut. 5.5. Pendeta fungsional. Rumah pendeta fungsional kembali pindah ke rumah Huria di lingkungan gereja dari rumah kontrakan di Jalan Sangkuriang Cimahi. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Opu Pratama Simanjuntak Guru Siregar karena pendeta dan keluarga sudah menempati rumah tersebut selama lebih 1 tahun. 5.6. Jadwal ibadah. Jadwal ibadah pada tanggal 24 Januari 2021. 1. Pukul 07.30 WIB, WEK 1, 7, dan 8. 2. Pukul 10.30 WIB, WEK 2, 3, dan 5. 3. Pukul 16.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan pertama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang beribadah secara live streaming, baik dimanapun Anda berada, baik yang di kota Cimahi, Bandung dan sekitarnya, ataupun di kota-kota dan di Bonapasokit. Kami juga menyapa selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, dan firman Tuhan pada saat ini di dalam minggu kedua setelah Epifanias dengan topik Tuhan mengenal engkau, diambil dari Yohanes, Injil menurut Yohanes pasal yang pertama, dibuka dari ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Ya. Manginang, mari kita membaca firman Tuhan secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang sampai sekarang itu masih relevan dan masih tetap diketahui oleh seluruh orang-orang. Jadi pepatah itu berkata beginian, "Tak kenal maka tak sayang, tetapi setelah dikenal maka akan disayang." Isi patah itu tuh terkadang begitu, kalau tidak kenal olo dang marsisisan. Artinya ketika zaman-zaman angkot dulu, ya masih ada sekarang sih sampai angkot. Kalau kita duduk dengan sebelah kita, kalau tidak kita kenal, atarhadu do neng manis ya teh. Ya. Atau boleh saya katakan ketika kita berpas-pasan, mungkin ada orang yang memang lapang hati. Kalau dalam bahasa kita, punten. Kalau dalam bahasa orang sana, mari Pak, mari Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat. Mungkin itu dikatakan oleh orang-orang yang mungkin lapang hati untuk ingin mengenal atau menyapa orang yang walaupun ia tidak kenal siapapun ketika berpas-pasan. Ale dong sipata sip-sip. Nah gitu, ngasip-sip sinis musem mamereng. Siru naon. Nah kan. Tardu mobil kalau zaman sekarang, apalagi kalau yang tidak pakai masker, ya jangan sakit hati. Ngaso tinada sinis mamereng baga sarvana somar maskeron marsadi do lewat no nakaningon inahita do enahana do olo disipato so di mata. Ya.
Nah saudara-saudara, dalam istilah kita orang Batak pun ada istilah ngahutadai jalan aku tadaho. Aku mengenal dia dan juga aku tidak mengenal dia. Ada sisi positif, ada sisi negatif kedua kata ini. Kalau dikatakan hutadadwe, ngahutadwe, sisi positifnya mungkin ketika ada orang bercerita kepada kita, kau mengenalkah saudara si marga ini yang rumahnya di sini? Oh, ku kenal itu. Hutadadwe. Itu sisi positif. Oh itu kenal. Iyalah, tolonglah dulu, antarkan dulu aku ke rumahnya. Aku tidak tahu di mana rumahnya. Itu sisi positif. Tapi kalau sisi negatifnya mau lemar badama, saya rasa hutadaho. Ngahutadaho siya opungmu pe ngahutadaho. Opungmu bapakmu ho ngahutadaho sa peneparmu ngahutadaho dia pangalahom na. Anggoy siya negatif namay. Kan? Negatif itu adalah sebuah sketsa yang penuh dengan negatif, dengan amarah. Artinya bukan hanya mencela, alemolo dalam bahasa Batak upas dodohonon manori halak nama modong hatana si songoni. Ya, manori artinya merendahkan orang jika ada perkataan seperti itu. Aku telah mengenal mulai dari opungmu, bapakmu dan juga engkau berserta dan keturunanmu. Aku sudah mengenal bagaimana tingkah lakumu semuanya sama. Dang dau tu bisa bonana molina negatif we. Ada juga sisi positif dakutadai, mungkin seperti yang tadi sisi positif, aku mengenal engkau. Apakah engkau mengenal orang ini? Oh, enggak kenal aku bah. Siapa itu ya? Enggak terlalu kenal aku dengan orang yang kau ceritakan. Ada. Tapi kalau bertengkar juga ada sisi negatifnya. Dakutadaho, manang iso, HP martodong do liling. HP liling do marare. Dan biasanya ketika ada orang yang mendapatkan jabatan, maka ketika kesombongan itu muncul, maka ketika itulah ada perkataan, aku tidak mengenal engkau. Itu tipikal orang yang sombong. Tipikal orang yang memiliki jabatan tapi tidak mau mengenal orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, perkataan yang kita bahas pada saat ini adalah aku telah mengenal engkau. Dalam sisi positif, bukan dari sisi negatif. Itu firman Tuhan yang ada pada saat ini. Aku telah mengenal engkau adalah sebuah ucapan Yesus yang membuka tabir pengetahuan yang walaupun Nathanael sama sekali jangankan bertemu, mendengarkan sosok nama Yesus, berkenalan tentang Yesus, mengetahui tentang asal usul Yesus pun dia tidak pernah. Alai ditada Tuhan itu ibana. Tuhan mengenal dia. Ya. Ini adalah sebuah firman Tuhan di mana pada saat itu pemanggilan pertama sekali kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Yaitu Andreas, Simon, Filipus, Nathanael yang dituliskan dalam Injil Yohanes yang paling lengkap. Ya. Pemanggilan para murid-murid Tuhan Yesus itu dimulai dengan percakapan yang dari Tuhan Yesus, itu dimulai dari pengenalan yang sudah dikenal oleh Tuhan Yesus, karena Yesus tidak sembarangan memilih orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya, tetapi Yesus juga tidak memperdulikan siapa dia, bagaimana latar belakangnya. Ya. Apakah ada pemungut cukai yang menjadi murid Yesus? Ada. Tapi halak berdosa doi kan, molona jolo mau didokon si jalobeo, pemungut cukai, orang yang maaf memperanakkan uang, itu dalam bahasa kerennya sekarang, molona jolo dianggap doi, ya tidak bagus pekerjaannya. Tetapi Yesus justru memanggil orang yang seperti itu. Kemudian apakah ada nelayan dan penjala ikan yang merupakan murid Tuhan Yesus? Ada. Sian sapan nai, siat tawi asli do di jauh Yesus na sida.
Ya, ada. Apakah ada murid Yesus yang berasal dari pejabat? Tidak ada. Apakah ada murid Yesus yang berasal dari orang-orang pintar yang memiliki IQ yang tinggi? Tidak. Tetapi Yesus bukan mau melihat latar belakang dari status sosial. Tetapi Yesus tidak mau melihat latar belakang dari sisi keluarga, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi fisik dengan apapun, dari warna rambut, dari warna muka, dari warna kulit. Dia tidak melihat. Tetapi Yesus melihat bahwasanya ketika dia mau memilih dan memanggil para murid-muridnya, dia tahu bahwa orang yang mengikuti dia adalah orang yang pantang mundur dan akan selalu memperjuangkan kebenaran, walaupun menjadi murid Yesus itu tidaklah segampang memutarbalikkan tangan. Dan salah satunya itu yang dalam nats kita pada saat ini adalah yang bernama Nathanael. Nathanael itu memang ada sedikit keunikannya daripada murid-murid yang lain. Apa? Dia memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu yang dia pelajari dari nenek moyangnya. Ya, artinya seorang pemikir yang keras tu imana, taringo tu latar belakang, taringo tu sejarah dohot akan asing. Ya. Tetapi Nathanael tidak memiliki pengetahuan tentang Yesus. Dia tidak mengenal siapa Yesus. Jangankan mengenal, mendengarkan nama Yesus pun dia tidak mengenal. Erang kutadai. Seperti istilah yang saya katakan, aku tidak mengenal dia. Tetapi inilah yang merupakan panggilan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Ini adalah panggilan untuk mengikuti Yesus dan bersama-sama dengan dia memberitakan kebenaran, memberitakan dan juga akan melihat bagaimana keselamatan itu akan turun dan memberitakan kepada orang-orang yang ada di luarnya. Itu tugas para murid-murid. Makanya ketika Yesus memanggil mereka, maka Yesus pun menempah mereka selama lebih kurang 3,5 tahun. Ingat, 3,5 tahun itu adalah waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus di dunia ini. 3,5 tahun mereka melihat, mengenal, mempelajari, mendengarkan dan juga bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Itu adalah para murid-murid. Tetapi dari para murid-murid yang ke-12 ini, ada yang mengenal Yesus, ada juga yang tidak mengenal Yesus. Secara pribadi itu kelihatan dari ketika Yesus disalibkan. Benarkah mereka betul-betul mengenal Yesus atau justru mereka tidak mengenal Yesus sama sekali? Contoh, ya, si Petrus, dia memang betul-betul tidak mengenal Yesus. Nang pedido ibana tu Yesus ale guru manang tu dia peholau ihu tonok kudo ala dido Yesus. Ada orang somar tahua manuk ikut tuluhali di persoro hokuau. Ya Yesus, ya guru, ya Rabi, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau. Tetapi Yesus justru berkata kepada Petrus, hai Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal. Sebelum ayam berkokok, maka engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu terjadi. Begitu juga dengan para murid-murid lainnya yang ketakutan. Begitu juga dengan Yudas Iskariot yang tega menjual Yesus hanya dengan uang. Dan dia bunuh diri. Ya, bunuh diri. Itu adalah tanda murid yang memang tidak mengenal Yesus. Ya. Tetapi walaupun seperti itu saudara-saudara, Yesus mengenal siapa orang-orang yang akan dipilih dia. Yesus mengetahui bagaimana kepribadian, bagaimana hati, dan bagaimana visi daripada orang yang dia pilih. Sama seperti Nathanael dalam firman Tuhan pada saat ini. Ketika Nathanael diajak oleh seorang yang bernama Filipus, lalu Filipus berkata kepada Nathanael, "Hei Nathanael, mari ikutlah dengan kami. Kami telah menemukan dia yang Nabi. Engkaulah guru, engkaulah anak Allah, engkaulah Raja Israel." Ini panggilan.
Dan panggilan itu adalah spesial. Ido makana di hatani Bibel ta oti do na tarpilit tarjauh ale oti do nang tarpilit. Sedikit orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang telah dipilih. Ya. Ada orang yang merasa dirinya dipilih Allah, belum tentu dia dipanggil. Jadi suatu taboto kita sebagai orang Kristen, kenapa kau menjadi orang Kristen? Mungkin banyak orang berkata, memang orang Kristen aku sejak lahir. Alam di bapakku do Kristen, omaku Kristen, Kristen mau. Kan itu? Mulai tiga doa mu Kristen inang. Mulai SMA. Liling na yati. Mulai tiga doa mu Kristen. Terdidi. Itu. Tohoi. Suatu tadokon mulai tiga kamu Kristen. Mulai Pak Jojo Ronau di sana sekolah minggu. Di bulan-bulan itu pada bata malangi do tanon ima Kristen mawamang inang. Aroma do kosong ini. Mulai terdidi. Itu sebabnya saudara-saudara, menjadi orang Kristen adalah menjadi pilihan spesial yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti yang dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 6. Dang naho memilih tahu ale au dan memilih tamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan menetapkan kamu supaya engkau pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bangga bu hitamang, kita harus bangga menjadi orang Kristen. Ale unang pakai label Kristeni sebagai sebuah kesombongan. Jangan pakai label Kristen itu. Dan jangan menganggap ketika engkau sudah menjadi orang Kristen, otomatis engkau menjadi orang yang terselamatkan. Tidak. Tetapi menjadi orang Kristen sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan pun memilih kita untuk menjadikan kehidupan kita ini sebuah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Karena menjadi orang Kristen adalah ketika spesial itu, ketika kata spesial itu, ketika harta yang paling berharga itu diberikan Tuhan kepada kita, ketika Dia memilih kita, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi dengan asal-asal gebela Kristen terlumbobi. Orang Kristen yang sejati adalah ketika dia sanggup ya dihina, dicaci maki, disalibkan, dihukum, dimaki, dikucilkan, bahkan dibutuh hanya karena dia mempercayai dan mempertahankan imannya sebagai orang Kristen. Di gudang do halak namur tak noengon. Ay molo rata-rata na husuku na kana murtati, ibo to hamu do alusna. Ay sarupa do Tuhan yamang inta. Gampang na ipang na mga lusihin na roha. Ay masa murtat to pang. Ay sarupa do agama yamang. Sarupa do Tuhan Sadya ibo to sarupa. Ba sarupa ma nahuboto ina. Ba idu ete. Ina nasida. Kenapa ada keluar begitu? Ay dang taralusan na be. Ngasanga meri di maraik. Dang tartaon nabi maila. Tarlumubi. Kenapa ada orang yang mau murtad? Karena imannya lemah. Kan itu yang terjadi. Nah itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita. Tuhan mengenal engkau Bapak Ibu. Tuhan mengenal kita. Sama seperti ketika Tuhan mengenal Yeremia sebelum dia lahir ke dunia ini. Tuhan berkata kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau sebelum engkau kebentuk dari rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari rahim ibumu. Demikian juga kita telah dikenal Tuhan sebelum kita ada di dunia ini. Ya. Jadi molo halak na mulak menjadi orang Kristen, dan kalau ada orang yang memilih dia menjadi orang Kristen, dia meninggalkan hapor siaw na naliling, dia akan berkata, aku bersyukur, aku telah menerima mahkota, aku telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi parjabar di bagasan haluaon. Sarupa si Paulus pesongonido. Paulus juga begitu. Jangan katakan Paulus itu dulu orang Kristen, tidak. Dia itu orang Yahudi tokoh.
Dia itu adalah orang yang betul-betul cinta dengan budaya, cinta dengan agama, cinta dengan ajaran orang Yahudi. Makanya sampai sekarang Yahudi itu sangat benci dengan orang Kristen, terlebih sangat membenci kepada pengikut Kristus, karena mereka sudah dahulu membenci kepada Yesus. Maka Yesus berkata, "Dang alani ho, bukan karena kamu engkau dihukum, tapi karena aku." Yesus sudah katakan demikian. Tetapi ketika Yesus memilih dia menjadi rasulnya, menjadi hambanya, Yesus menangkap dia dan memperkenalkan diri melalui pembicaraan kepada dia. "Hei Saulus, siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang telah engkau hina itu. Akulah Yesus yang telah engkau caci itu." Ale halak nadong di sekitarnya, dangi boto ahana terjadi itu si Petrus. Maka pada saat itu juga Petrus pun mengenal bahwa dia adalah Tuhan, bahwa Yesus itu nyata, bahwa dia adalah Allah. Nah, sialani Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam tahun yang baru 2021 ini, di awal bulan ini, bonani tahunon, Yesus Allah memanggil kita ketika dia sudah mengenal kita, ketika dia sudah memilih kita, ketika dia sudah memanggil kita dan telah menetapkan kita untuk menjadi pengikutnya. Itu sebabnya mari amang inang kita berbuah sebagai orang Kristen yang sejati. Unang mabiar hamu molo alani Yesus do hamu dimaki, unang mabiar hamu molo alani Yesus do hamu dimusuhi, unang mabiar hamu unang tahu tak kamu molo alani ibana do hita nang pe hamaguan hosa hita alani. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus akan memberikan mahkota yang lebih baik lagi, yang tidak ada di dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, "Aku telah mencapai garis finish, aku telah merebut mahkota kehidupan, hadiah yang terbaik, yaitu kehidupan yang kekal." Dang dison. Nah, sialani amanginang, mari kita pergi sebagai orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang bukan hanya simbol, orang Kristen yang bukan hanya label, orang Kristen yang bukan hanya seperti memakai kalung dengan ada salib dengan mengatakan, "Oi Kristen aku, oi Kristen aku." Bukan. Tetapi mari kita menunjukkan Yesus kita itu adalah juru selamat. Mari kita menunjukkan bahwa satu-satunya hanya dalam Yesus ada keselamatan, dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan akhlak kita yang betul-betul dicontoh oleh orang lain. Karena dalam perbuatan kita, maka orang lain pun mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih dalam kesempatan pada hari Minggu yang kudus ini, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami dapat duduk di tengah-tengah gerejamu ini, rumahmu yang maha kudus ini Tuhan, bersama-sama memuliakan, memuji namamu yang maha kudus. Kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu, seperti Engkau mengenal Nathanael murid-Mu. Seperti itu juga Engkau telah mengenal, memanggil dan memilih kami ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu, menjadi seorang orang Kristen yang sejati. Dan ketika Engkau telah memilih kami, Engkau telah memberikan kado hadiah yang spesial, pemilihan yang spesial dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau menyuruh kami agar kami pergi untuk berbuah, agar buah kami itu tetap disukai oleh orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah Tuhan yang menjadi perintah-Mu kepada kami dan yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Dan ketika kami melangkah dari rumah-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang telah memilih dan menunjuk kami berbuat dalam kehidupan kami masing-masing, menjadi berkat dan juga terang bagi orang lain. Terlebih di dalam masa-masa sulit ini, walaupun kami dihina sebagai orang Kristen,
dicaci, dimaki, dan bahkan harus kehilangan nyawa. Kami rela untuk kehilangan semua kehormatan dan bahkan nyawa kami ya Tuhan, hanya karena mengikut Engkau, hanya karena memikul salib-Mu, karena kami tahu bahwa hidup kami hanya sementara di dunia ini, tetapi kekekalan itu akan Engkau berikan sebagai hadiah yang paling yang tidak bisa dibeli dan yang paling baik, yaitu kerajaan-Mu, kehidupan yang kekal selama-lamanya yang akan Kau berikan kepada setiap orang yang percaya dan yang tetap memelihara imannya. Tuhan, kami bersyukur di negara dan bangsa kami ini. Vaksin COVID-19 telah diedarkan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ini adalah jawaban-Mu terhadap doa dan permohonan kami selama ini. Dan kami percaya Tuhan kepada vaksin ini yang telah diedarkan dan akan sebentar lagi direalisasikan oleh pemerintah kami. Itu adalah merupakan alternatif jalan Tuhan untuk memberikan kekuatan yang lebih baik lagi, walaupun kami tahu bahwa kekuatan antibodi yang ada, yang telah Engkau ciptakan dalam tubuh kami, itu adalah lebih sempurna dari obat apapun. Tetapi biarkanlah Tuhan dengan seizin-Mu, vaksin ini menambah antibodi, menambah kekuatan dalam tubuh kami untuk melawan COVID-19. Dan kami percaya di tahun 2021 ini COVID-19 ini akan berakhir dan kami akan menemukan kehidupan kami yang baru, sukacita kami yang baru. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdua kepada para hamba-hamba-Mu, kepada para jemaat Tuhan yang sakit, yang berduka cita. Tuhan, kami doakan mereka, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kesembuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berikan sukacita dan kekuatan. Dan begitu juga Tuhan dengan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah pusat distrik Huria Resort, biarlah Tuhan itu dapat berjalan dalam situasi yang sulit ini, karena apapun yang terjadi itu bukan menjadi penghambat kami untuk melayani jemaat-Mu ke dalam kebenaran yang dari Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan dengan segala rencana yang ada pada kami dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kami, dan juga yang berulang tahun serta yang berulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas mereka, biarlah mereka selalu mengucap syukur dan berterima kasih, karena begitu banyak karya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarkan mereka Tuhan untuk selalu bersyukur, ajarkan mereka untuk selalu berterima kasih dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa yang kami mohonkan, tetapi Engkaulah yang mengenal kami, Engkau yang telah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Bapa di surga, sempurnakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355. Jaga sesat dengan sabdanya,
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.
Selamat Pangeran.